Suamiku menikahi sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Vera, berilah aku restu untuk menikahi Rihanna. Aku tidak mungkin mengingkari janji pada ayahnya. Apalagi ayahnya sudah meninggal. Tak mungkin aku lakukan itu. Aku mohon Vera, izinkan aku menikahi Rihanna. Aku janji akan berlaku adil pada kalian. Aku tidak mungkin menyia-nyiakan kamu dan juga anak kita. Aku sayang sama kamu dan juga Bella anak kita. Jadi aku gak mungkin menelantarkan kalian nanti meskipun aku sudah menikah dengan Rihanna. Ucap Mas Danu. Dia berusaha meyakinkan aku agar aku merestui pernikahannya dengan Rihanna, sahabatnya. Kamu silahkan Mas menikah dengan wanita itu. Tapi tolong lihat anak kita Mas. Bella sedang sakit. Badannya dari kemarin panas tidak mau turun. Aku minta kamu mengantarkan kami ke rumah sakit. Kamu tidak mau. Karena kamu terlalu sibuk menyiapkan acara pernikahanmu hari ini. Dari sini saja kamu sudah tidak bisa adil. Bahkan kamu mengabaikan putrimu yang sedang sakit. Lalu bagaimana nanti? Kalau kamu sudah menikah dengannya, apa kamu masih ingat dengan kami? Jawabku penuh emosi. Aku tak habis pikir dengan Mas Danu. Yang dia pikirkan hanya menikah dengan Rihanna sementara anaknya yang sakit tidak diperdulikan. Bukan begitu maksudku. Kamu kan bisa pergi dengan Pak Herman. Kenapa harus denganku sih? Pak Herman juga bisa kok mengantarkan kalian. Ucap Mas Danu membuatku semakin kesal. Ingin rasanya aku memukul suamiku itu. Tapi kuurungkan. Aku tak ingin bertengkar di hadapan Bella. Apalagi dia sedang sakit. Pasti kesehatannya akan semakin memburuk. Kalau Bella melihat orang tuanya bertengkar, aku berusaha menahan amarahku. Ku tarik nafasku panjang, ku hembuskan pelan. Dada ini terasa sesak. Di momen seperti ini suamiku mementingkan dirinya sendiri daripada aku dan anaknya. Kamu itu ayahnya Mas. Kenapa kamu malah mengandalkan supir? Pak Herman itu cuma supir kita. Sedangkan kamu ayah Bella yang seharusnya berada di saat apapun ketika Bella membutuhkanmu. Bukan kamu malah mementingkan menikahi wanita itu, yang jelas-jelas dia berniat menghancurkan rumah tangga kita. Dari sini saja, kamu sudah mengabaikan kami, apalagi nanti. Selama ini pun, kamu sering mengutamakan dia daripada aku dan Bella. Apalagi kalau sudah menikah. Apa kamu lupa semua itu? Apa kamu lupa kalau di saat ulang tahun Bella, kamu memilih pergi dengan wanita itu daripada menemani putrimu merayakan ulang tahunnya? Apa kamu lupa itu? Aku bicara dengan suara yang pelan, namun tegas. Aku ingin menekankan pada Mas Danu kalau sebenarnya dia sudah mengecewakan kami berkali-kali, bukan hanya kali ini saja. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf Vera. Tapi hari ini aku tidak bisa menunda lagi. Keluarga Rihanna sudah menyiapkan semuanya. Aku tak mungkin mengundur acara hari ini. Bisa malu keluarganya. Kasihan mereka. Ucap Mas Danu tanpa memikirkan perasaanku dan juga Bella. Baik, silakan kamu pergi. Pikirkan saja perasaan keluarga Rihanna daripada aku dan juga Bella. Sudah habis sabarku menghadapi Mas Danu. Aku lelah. Selama ini aku bertahan karena ada Bella. Bella begitu menyayangi ayahnya. Sehari saja ia berjauhan dengan Mas Danu. Bella bisa sakit. Itulah yang membuatku terpaksa bertahan. Ku tutup mata dan telingaku melihat suamiku dekat dengan sahabatnya. Ya, Mas Danu dari dulu memang dekat dengan Rihanna. Karena alasan mereka sudah bersahabat sejak kecil. Tapi tidak kusangka, kedekatan mereka yang berkedok sahabat itu berubah menjadi hubungan spesial. Aku benar-benar kecewa. Tapi semua sudah terjadi. Aku terlambat menyadarinya. Aku memang mengenal baik Rihanna. Dia sering datang ke rumah ini, sering juga bermain dengan Bella. Bahkan Bella sudah menganggap Rihanna itu sebagai tantenya. Tapi tidak kusangka kalau kedekatannya dengan suamiku malah menghancurkan rumah tangga kami. Seharusnya aku tidak percaya begitu saja. Kalau Mas Danu dan Rihanna hanya sebatas sahabat. Karena yang namanya laki-laki dan perempuan tidak bisa bersahabat. Apalagi setiap hari bertemu, pasti ada sesuatu di tengah-tengahnya. Dan di antara mereka tumbuhlah cinta itu. Iya Fer, maafin aku. Aku gak bisa temani kamu dan Bella ke rumah sakit. Bawalah Bella ke rumah sakit bersama Pak Herman. Aku
tidak bisa mengundur acara ini lagi. Ucap Mas Danu, kemudian ia pergi dan meninggalkan kami tanpa menunggu jawaban dariku lagi. Sakit, itu yang aku rasakan sekarang. Dadaku semakin sesak. Kupukul dada ini beberapa kali agar rasa sesaknya sedikit hilang. Tapi yang ada malah aku semakin merasakan sakit. Perih rasanya. Pernikahan yang sudah kujalani selama 5 tahun ini, harus ada drama suamiku menikah lagi dengan wanita lain yang berkedok sahabat sejak kecil. Kecewa sudah pasti, sakit hati apalagi. Hancur rasanya. Tidak bisa kuungkapkan bagaimana kecewanya aku hari ini. Sebenarnya dari kemarin aku ingin membawa Bella ke rumah sakit, tapi putriku itu menolak. Dia bahkan sampai menangis. Dia mau pergi ke rumah sakit kalau diantar dan ditemani oleh ayahnya. Aku sudah berusaha menghubungi Mas Danu, tapi ponselnya selalu tidak aktif. Dia beralasan sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Rihanna, sehingga tidak mau diganggu siapapun, termasuk aku dan juga Bella. Tega, ia memang seperti itu. Demi cintanya dengan wanita itu, dia mengabaikan kami. Tapi sepertinya hari ini aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak mau Bella semakin sakit. Panasnya tidak turun dari kemarin. Aku hanya bisa memberi Bella obat penurun panas, namun hasilnya nihil. Panasnya tetap tidak turun. Aku yang masih fokus menangisi nasibku ini. Tiba-tiba, aku melihat selimut yang menutupi tubuh Bella bergerak. Gerakannya tidak teratur. Ada apa ini? Aku segera menyeka air mataku agar pandanganku jelas melihat Bella. Astagfirullahalazim, Bella kejang. Aku benar-benar panik, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berusaha untuk menenangkan diri agar bisa berpikir jernih. Aku minum air putih beberapa teguk, lalu menarik nafasku beberapa kali. Hingga akhirnya aku bisa berpikir. Segera aku gendong putriku itu. Aku mencari Pak Herman. Namun di depan tidak ada. Aku berteriak. Aku benar-benar panik. Ku panggil Pak Herman beberapa kali. Hingga akhirnya pria yang sudah bertahun-tahun menjadi supir di keluarga ini muncul. Pak, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Bella kejang. Ucapku dengan nada panik. Baik bu, mari bu. Pak Herman langsung berlari menuju mobil. Dia membukakan pintu untukku. Aku segera masuk membawa Bella. Pak, cepat ya pak. Aku takut Bella kenapa-napa. Aku benar-benar panik. Bella masih saja terus kejang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya bisa memeluk putriku dengan erat. Dia belum juga berhenti kejang. Ya Allah, lindungilah putriku. Selamatkanlah dia ya Allah. Aku benar-benar takut. Aku sangat takut. Aku berdoa dalam hati, dengan air mata yang terus saja mengalir sedari tadi. Sekitar 20 menit akhirnya aku sampai di rumah sakit. Lumayan jauh memang jaraknya. Itulah yang membuatku semakin panik. Aku segera berlari menuju ruang IGD. Beruntunglah sudah ada beberapa perawat yang standby di sana. Bella segera dibawa ke ruangan dan diperiksa oleh dokter. Aku hanya bisa mondar-mandir di depan ruang IGD. Aku berharap putriku baik-baik saja. Ya Allah, berilah putriku kesembuhan. Ya Allah, tolonglah hamba. Aku hanya bisa berdoa dan memejamkan mata ini, agar hatiku sedikit tenang. Tapi pikiranku benar-benar kacau. Di sisi lain pikiranku juga memikirkan, sekarang Mas Danu pasti sedang mengucapkan ijab kabul. Tanda ia sudah sah menjadi suami Rihanna. Meski aku tak mencintainya lagi, tapi tetap ada rasa tak terima jika ia menikah lagi dengan wanita lain. Ya, rasa cinta itu sudah hilang sejak Mas Danu berkata ingin menikah dengan Rihanna. Aku sudah membencinya. Rasa cinta untuknya hilang seketika. Aku tak terima dengan semua ini. Aku ingin berpisah namun kasihan dengan Bella. Dia begitu dekat dengan ayahnya. Lebih tepatnya rasa cinta itu hilang setahun yang lalu. Karena sejak saat itulah suamiku berkata ingin menikahi sahabatnya itu. Dengan alasan sudah berjanji pada ayahnya, ayah Rihanna, yang baru saja wafat. Aku tidak tahu kenapa ia bisa berjanji. Padahal setauku, ayah Rihanna berpesan agar meminta Mas Danu untuk menjaga putrinya. Tapi, apakah harus dengan menikahi? Kurasa tidak begitu maksudnya. Tapi entah mengapa, kini malah Mas Danu menikahi wanita itu. Ya, memang selama setahun terakhir, Mas Danu dekat dengan Rihanna. Karena aku menghargai permintaan terakhir dari ayah Rihanna, agar Mas Danu menjaga putrinya itu. Tapi tidak begini akhirnya.
Aku benar-benar sudah muak. Sebulan setelah ayah Rihanna meninggal saat itu, Mas Danu meminta izin agar aku memberinya restu. Tentu aku tidak semudah itu memberi restu. Aku meminta agar Mas Danu berpikir ulang untuk menikahi Rihanna. Tapi ternyata tidak ia lakukan. Dia benar-benar menepati ucapannya. Setahun setelah ayah Rihanna meninggal, dia benar-benar menikahi sahabatnya itu. Padahal selama setahun aku sudah banyak mengalah. Bahkan di ulang tahun Bella, suamiku lebih memilih pergi dengan Rihanna. Bahkan di anniversary pernikahan kami, dia juga tidak datang. Dan ternyata pergi dengan wanita itu juga. Aku semakin sakit. Itulah yang membuat cintaku hilang. Kalau tidak karena Bella, mungkin aku sudah memilih berpisah. Namun aku tak tega ketika melihat Bella begitu dekat dengan ayahnya. Dan dia tidak bisa berjauhan dengan Mas Danu. Aku benar-benar bingung dengan keadaan ini. Aku sudah tidak sanggup, namun aku lebih tidak tega kalau melihat putriku tersiksa karena berjauhan dari ayahnya. Aku masih mondar-mandir di depan ruang IGD. Tak berapa lama kemudian dokter keluar. Ekspresi wajah dokter membuatku sangat khawatir, karena ia terlihat sangat sedih. "Dokter, bagaimana anak saya?" Tanyaku dengan air mata yang berlinang. Aku takut sekali jika berita buruk akan kudengar saat ini. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa menyelamatkan Bella. Bella sudah tiada. Sepertinya Bella terkena virus, sehingga membuat ia tak bertahan," ucap dokter. Seketika duniaku runtuh. Aku langsung lemas terduduk di lantai. Tenagaku seakan hilang. Aku bahkan tak sanggup berkata apapun. Dadaku begitu sesak. Seakan-akan aku berhenti bernafas. Hingga akhirnya semua gelap. Aku tersadar di sebuah ruangan yang interiornya sangat khas dengan rumah sakit. Jadi aku pingsan. Aku memegangi kepalaku yang masih pusing. Aku segera duduk di ranjang. Aku memanggil perawat yang sepertinya ada di depan pintu. "Suster, suster," panggilku dengan suara lemah. "Ibu sudah sadar. Bagaimana keadaan ibu? Apakah lebih baik?" tanya suster itu dengan lembut. Aku mengangguk pelan. "Suster, di mana anak saya? Saya mau lihat dia. Apakah dia sudah sembuh?" Aku bertanya pada suster itu. "Ibu yang sabar ya, ibu yang kuat. Semua sudah takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa mencoba mengikhlaskan. Walau itu berat, saya tahu. Tapi semua sudah terjadi. Kita doakan saja semoga Bella mendapatkan tempat terbaik di sisinya." Suster itu berkata dengan panjang lebar, membuatku bingung dengan apa yang ia katakan. Maksud suster apa? Anak saya memang kenapa? Aku seakan lupa dengan yang terjadi. "Maaf, Bu, apa Ibu lupa kalau Bella anak Ibu sudah meninggal?" ucap suster itu lagi. Aku langsung teringat dengan apa yang terjadi sebelum aku pingsan. Aku langsung menangis di sana. Ku peluk tubuhku ini. Aku menangis histeris. Aku tidak bisa menerima keadaan ini. Kenapa hal menyakitkan seperti ini harus terjadi berbarengan? Hatiku benar-benar hancur. Sanggupkah aku menghadapi semua ini? "Suster, mana ponsel saya?" tanyaku. "Ini, Bu." Suster itu memberikan ponselku. Aku langsung mencari kontak bernama suamiku. Aku akan menghubungi Mas Danu. Tapi setelah beberapa kali aku coba, nomornya tidak aktif. "Apa yang sedang kamu lakukan, Mas? Sampai-sampai HP kamu matikan. Bagaimana caraku memberimu kabar kalau anak kita sudah meninggal?" ucapku dengan penuh emosi. Suster yang melihatku marah-marah, dia hanya bisa menenangkanku. Suster itu membantuku untuk melihat jenazah Bella. Aku dipapah oleh suster itu. Mungkin ia kasihan karena tak ada keluargaku yang lain. Aku hanya sendirian di sini. Aku sudah sampai di kamar jenazah. Bella sudah terbujur kaku di sana. "Suster, ini anak saya," tanya aku pada suster. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya juga terlihat berkaca-kaca. Dia pasti sangat sedih melihat kami berdua. Aku segera membuka penutup Bella. Betapa terkejutnya aku. Itu memang benar putriku. Wajahnya sudah pucat. Balita berusia 4 tahun itu kini sudah terbujur di atas ranjang rumah sakit.
yang berada di dalam kamar jenazah. Bella, maafkan ibu nak. Ibu tidak becus menjadi orang tua. Maafkan ibu. Aku menangis sembari memeluk jenazah putriku itu. Hingga air mataku ini membasahi baju Bella. Ya Allah, ampuni aku. Aku bukannya tak bisa menerima takdirmu, tapi berilah aku waktu untuk menyayangi putriku lebih lama. Izinkan aku ya Allah. Aku berdoa terus-menerus, namun semua itu sudah terlambat. Bella sudah tiada lagi, dan tidak mungkin jasadnya ini terus saja aku peluk. Aku harus segera memakamkannya. Aku segera berdiri tegap, kukuatkan fisikku ini. Tiada yang bisa aku harapkan selain diriku sendiri. Suster, tolong mandikan jenazah anak saya. Saya akan segera membawanya pulang dan memakamkannya, ucapku. Aku segera keluar dari kamar jenazah, karena anakku akan segera dimandikan. Aku mencari nomor yang bisa aku hubungi. Alhamdulillah, aku punya kontak Pak RT. Aku meminta tolong pada Pak RT untuk mengurusi pemakaman Bella. Mumpung ini masih sore, masih ada waktu. Semoga semuanya terkejar sebelum malam. Aku sedih, tapi aku tak ingin membiarkan jasad anakku dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengurus. Karena berharap dengan Mas Danu percuma. Keluargaku jauh, ada di Pulau Sumatera, sementara aku di Pulau Jawa. Satu-satunya keluargaku di sini hanyalah Mas Danu dan keluarganya. Tapi pasti mereka saat ini sedang berbahagia menghadiri acara pernikahan Mas Danu dan juga Rihanna. Untuk apa aku mengharapkan mereka? Tidak perlu, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku dan juga jenazah Bella pulang ke rumah menggunakan ambulan rumah sakit. Aku hanya menatap kosong ke arah Bella yang sudah terbujur kaku dan terbungkus kain kafan. Air mataku sudah berhenti mengalir. Entah karena sudah kuat, atau memang air mata ini sudah kering menangisi semua keadaanku yang begitu menyedihkan. Aku juga sempat melihat ke arah orang-orang yang menatapku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Entah merasa heran, merasa iba, atau merasa ikut sedih. Karena aku hanya sendirian mengurusi jenazah putriku, tanpa ada orang lain yang mendampingiku. Akhirnya setelah beberapa waktu, aku dan Bella sampai di rumah. Tapi kali ini, kami pulang dalam keadaan yang berbeda. Sudah banyak warga yang berdatangan untuk melayat. Aku merasa terharu dengan semua ini, karena ternyata tetanggaku begitu peduli. Lebih peduli daripada suamiku sendiri, ayah dari Bella. Jenazah Bella pun diturunkan dibantu oleh beberapa warga. Aku berjalan mengikuti mereka dari belakang. Aku menatap lurus, tetap fokus ke arah jenazah Bella, hingga salah seorang ibu-ibu memelukku. Mbak Vera yang sabar ya. Mbak Vera yang kuat, ucap ibu itu sembari menangis. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya diam, tak mampu menjawabnya. Ibu-ibu itu membantuku masuk ke dalam rumah, yang setelah kulihat ternyata itu Bu RT. Dan tak lama kemudian aku duduk di dekat jenazah Bella. Beberapa orang mendekatiku, memberiku dukungan dan semangat. Aku masih diam, belum bisa menjawab ucapan mereka. Aku masih terus memandangi jenazah Bella dengan tatapanku yang kosong. Air mata ini juga tak kunjung mengalir lagi. Mungkin memang sudah benar-benar kering. Mbak Vera, yang sabar ya Mbak, yang kuat, ucap ibu-ibu itu bergantian. Aku masih diam, belum bisa juga menjawabnya. Mbak, di mana Mas Danu? Kok nggak ada di sini? Tanya Bu RT. Setelah mendengar pertanyaan itu, aku dengan cepat menggeleng kepala, pertanda bahwa aku tidak tahu. Hingga sedetik kemudian, air mataku langsung luruh dengan derasnya. Entah mengapa setelah mendengar kata Mas Danu, hatiku begitu perih. Tak sanggup aku membayangkan kenapa semua ini bisa terjadi. Sementara di kediaman Rihanna, Danu dan juga Rihanna yang baru selesai melaksanakan ijab kabul sekaligus resepsi sederhana, kini mereka sudah berada di dalam kamar. Danu melihat ke arah ponselnya yang memang ia matikan sejak tadi. Dia sengaja mematikannya agar tidak ada siapapun yang bisa menghubunginya, karena hari ini dia tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk istri dan juga anaknya. Meskipun masih sore,
kedua insan yang tidak berperasaan itu tetap akan melakukan hubungan yang memang bukan pertama kali lagi mereka lakukan. Ya, sebelum mereka menikah, entah sudah beberapa kali mereka melakukan hubungan terlarang itu. Hubungan yang penuh dengan dosa. Lebih tepatnya 1 bulan setelah ayah Rihanna meninggal. Entah bagaimana ceritanya, Rihanna dan Danu melakukan hubungan terlarang itu di rumah Rihanna. Sebenarnya, alasan itulah yang membuat Danu harus menikahi wanita itu, karena dia sudah merenggut kesucian Rihanna. Sedangkan, alasan wasiat dari ayah Rihanna itu hanya sebuah kedok saja. Karena sebenarnya maksud ayah Rihanna tidaklah untuk menikahi putrinya, melainkan hanya untuk menjaganya saja. Karena tak mungkin ayah Rihanna setega itu dengan Vera dan juga Bella. Tapi, manusia tak beradab itu malah memanfaatkan keadaan. Dia sengaja mengatakan pada Vera bahwa ayah Rihanna memberi wasiat untuk menjaga putrinya, yaitu menikahinya. Sungguh manusia tak punya akal dan pikiran yang sehat. Sekarang, di rumah Vera, dia sedang menangisi putrinya yang meninggal, sementara di rumah Rihanna, mereka berdua beradu peluh hingga melupakan semuanya. Bahkan, sampai maghrib, Danu belum mengaktifkan ponselnya itu. Iya, keduanya memang sudah dikuasai oleh nafsu. Memang hari ini mereka sudah halal, tapi sebelumnya mereka berbuat dosa yang begitu besar. Bahkan di belakang Vera, mereka sudah mengkhianati pernikahan suci Vera dan juga Danu. Benar-benar tidak punya perasaan. Kedua insan itu bahkan tidak peduli saat azan maghrib berkumandang. Masih terus saja melanjutkan aktivitas mereka. Ya, seakan merasa sudah benar karena sudah halal. Mereka tak menghormati panggilan sholat itu. Kembali ke rumah Vera. Proses pemakaman Bella sudah selesai. Dia duduk sendirian di sofa ruang tamunya karena semua pelayat sudah pada pulang. Vera menatap ke arah jam dinding. Jam itu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ia baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib. Hatinya begitu pilu karena melihat suasana rumah yang begitu sepi. Tak ada lagi tangisan atau tawa dari putrinya. Kalau biasanya, setelah sholat maghrib begini, dia akan mengajari putrinya itu mengaji. Meskipun putrinya itu belum jelas mengucapkan beberapa huruf hijaiyah, tapi dia begitu semangat ketika belajar. Dan Vera tak pernah lelah mengajari putrinya. Dengan sabar, ia mengajari putrinya satu persatu huruf hijaiyah, hingga akhirnya semua huruf ia hafal. Tapi semua itu tidak akan pernah ada lagi. Hanya ada kesunyian di rumah yang begitu besar. Bahkan, suami yang seharusnya menjadi tempat tumpuan ketika ia terluka seperti ini, kini sedang bersenang-senang dengan wanita lain, yang sekarang menjadi madunya. Sekarang, untuk apa aku bertahan di rumah ini? Toh suamiku lebih mementingkan wanita itu kan, daripada aku dan juga anaknya. Cukup Vera. Hentikan semua ini. Cukup hatimu terluka. Kepergian Bella sudah menjadi pertanda bahwa kamu memang harus mengakhiri semua ini. Aku segera naik ke lantai 2. Ku kemasi barang-barangku. Ku ambil saja baju-baju yang kuperlukan dan membawa beberapa perhiasan serta uang yang masih aku miliki. Aku akan pergi dari rumah ini. Percuma aku bertahan, hanya membuat hatiku terluka. Ku tinggalkan selembar kertas berisi tulisan memberitahu kalau Bella sudah meninggal dan aku pamit. Aku juga meminta diceraikan oleh Mas Danu. Aku mengatakan ketidaksanggupanku lagi untuk bertahan dan menerima Rihanna sebagai maduku. Aku meminta Pak Herman mengantarku ke terminal. Aku akan langsung pulang ke Sumatera, ke rumah orang tuaku. Ya, sampai detik ini aku belum menelpon mereka dan memberi kabar kalau putriku sudah meninggal. Akan kuberitahu saja ketika aku sudah sampai di sana. Aku memilih naik bus saja, karena memang aku sangat takut naik pesawat. Dan beruntungnya aku, bis jurusan Sumatera akan segera berangkat, dan masih ada bangku yang kosong. Aku segera membeli tiket dan naik ke dalam bus. Sebentar lagi busnya akan berangkat. Aku sangat bersyukur sekali, karena seolah-olah alam merestuiku untuk pergi meninggalkan Mas Danu. Bus pun berangkat, melaju dengan kecepatan sedang. Hatiku merasa damai dan tenang,
Walau sebenarnya aku belum bisa melupakan rasa sakit kehilangan Bella. Akan kulaksanakan tahlilan untuk Bella di rumah orang tuaku saja. Maafkan ibu ya nak, kita harus berjauhan. Tapi ibu janji akan selalu mengirimkan doa untukmu. Dan ketika nanti ibu sudah kuat untuk ke makammu lagi, ibu akan ke sana. Ucapku dalam hati. Beruntungnya, sekarang jalanan sudah enak menuju Sumatera. 24 jam saja, Jawa Sumatera sudah tembus. Dan di keesokannya sekitar jam 9 malam, aku sudah sampai di rumah orang tuaku. Assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu beberapa kali. Waalaikumsalam, sebentar, ucap ibuku dari dalam. Tak lama kemudian pintu terbuka. Vera, kamu pulang nak? Ibu berkata dengan ekspresinya yang begitu terkejut. Lalu ibu melihat ke arah belakangku. Mungkin dia sedang mencari Bella atau Mas Danu. Tapi aku hanya sendirian. Mana Bella? Mana suamimu? Tanya ibu lagi dengan ekspresinya yang masih terkejut. Boleh aku masuk, Bu? Ucapku dengan nada datar. Iya, ayo masuk. Aku segera masuk ke dalam rumah ibu. Kuseret koperku yang lumayan berat itu. Ibu langsung duduk di sofa ruang tamunya. Dia belum memelukku mungkin karena masih merasa bingung. Biasanya kalau aku pulang, ibu tak bisa menahan rindunya. Dia langsung memelukku begitu erat. Mungkin kali ini, dia masih bingung kenapa aku tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar. Vera, tolong jelaskan pada ibu apa yang terjadi sebenarnya. Ucap ibu setelah ia duduk. Aku yang masih berdiri langsung bersimpuh di kaki ibuku. Ibu, maafin aku. Aku gak bisa mempertahankan pernikahanku dengan Mas Danu. Aku menyerah. Aku juga minta maaf karena tidak memberi kabar. Kalau kalimatku terhenti karena rasanya tak sanggup untuk mengatakan ini. Kalau apa nak? Katakan. Mana Bella? Tanya ibu dengan air matanya yang sudah berlinang. Bella meninggal, Bu. Jawabku akhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap ibu dengan suaranya yang semakin bergetar. Maksudmu gimana? Benarkah cucu ibu meninggal? Ucap ibuku serasa tidak percaya. Iya, Bu. Bella meninggal kemarin siang. Dan sebelum maghrib kemarin, aku dibantu warga memakamkan Bella, Bu. Setelah itu aku pulang ke sini. Ucapku memberitahu ibu semuanya. Kenapa kamu tidak menghubungi kami? Supaya kami bisa ke sana. Sudah setahun ibu tidak ketemu Bella. Dan sekarang ibu mendapat kabar kalau cucu ibu satu-satunya sudah meninggal. Kamu tega sama ibu dan bapak. Gak kasih tahu kami. Apa kamu tak menganggap kami orang tuamu lagi? Ucap ibu marah. Maafkan Vera, Bu. Bukan Vera tak ingin mengabari kalian. Vera cuma gak mau membuat kalian sedih dan khawatir. Tapi semua sudah beres kok, Bu. Bella sudah dimakamkan dengan layak. Dan insya Allah Bella sudah tenang di sana. Jawabku. Ya Allah nak, kenapa kamu terlihat begitu tegar? Apa yang membuatmu seperti ini? Ibu seperti tak mengenalmu sebagai anak ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kemana suamimu? Kenapa kamu pulang sendirian? Dan kenapa juga kamu pulang setelah anakmu baru saja dimakamkan? Apa yang sebenarnya terjadi, nak? Ibu bertanya bertubi-tubi, karena tentu beliau merasa bingung kenapa aku sampai seperti ini. Baik, Bu. Vera akan jelaskan satu persatu semuanya. Tapi, ayah di mana, Bu? Ayahmu sudah tidur. Sebentar ibu bangunkan. Baik, Bu. Tapi Vera juga mau kakak-kakak semuanya ada. Semuanya kumpul. Supaya Vera bisa cerita langsung. Tidak harus menjelaskannya berulang-ulang. Iya nak, sebentar ya. Ibu telepon kakak-kakakmu. Jawab ibu. Sekitar 15 menit menunggu. Akhirnya semuanya sudah berkumpul. Ayahku yang baru bangun tidur merasa bingung melihat kedatanganku. Ver, ada apa sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba kamu pulang? Terus kami dikumpulin. Iya, kami senang kamu pulang. Tapi kayak ada yang beda. Ada apa sih, Ver? Tanya Kak Risa, kakak pertamaku. Iya, Ver, kenapa sih? Kami benar-benar khawatir loh. Ucap Kak Fitri.
kakak keduaku. Semuanya sudah kumpulkan. Maka aku akan menjelaskan semuanya dari awal sampai akhirnya aku bisa pulang ke sini. Ucapku. Malam itu benar-benar menegangkan bagiku karena aku bicara di hadapan semua keluarga. Beruntungnya kakak-kakakku rumahnya tak jauh dari rumah ibu. Jadi sebentar saja mereka bisa sampai. Ada abang iparku, suami dari kakak-kakakku, beserta anak-anak mereka. Iya, karena masih jam 9 lewat sedikit, anak-anak belum pada tidur. Mereka pun disuruh bermain di dapur, karena dapur ibu sangat luas. Biasanya cucunya suka main di sana. Orang-orang dewasa berkumpul di ruang tamu ibu dan ayah. Mereka sudah siap mendengarkan ceritaku. Ayah, ibu, kakak, abang, aku ingin menyampaikan kalau Bella anakku sudah tiada. Aku memakamkannya kemarin sore sebelum maghrib. Ucapku pada mereka semua. Seketika, seisi ruang tamu itu langsung terkejut. Kamu gak bercanda kan, Fer? Kamu ngomongnya kayak gak sedih gitu. Tanya Kak Risa. Aku bukannya gak sedih, Kak. Tapi aku berusaha untuk tegar. Sebab aku mengurus semuanya sendiri. Jawabku. Kamu jangan bercanda. Gak lucu. Ucap Kak Fitri. Beneran, Kak. Aku gak bohong, aku juga gak bercanda. Kalau memang Bella masih hidup, pasti dia ada di sini sekarang. Ucapku. Astagfirullah. Kamu kok bisa sih? Keponakan kami meninggal, kamu gak ngasih tahu. Apa kamu gak anggap kami keluarga lagi? Ucap Kak Fitri. Bukan gitu, Kak. Dengerin aku. Izinkan aku bercerita terlebih dahulu. Kuceritakanlah semuanya tentang Mas Danu dan pernikahannya dengan Rihanna. Keluargaku itu benar-benar terkejut, terutama ayah dan ibu. Mereka tidak menyangka kalau selama ini rumah tanggaku tidak bahagia. Dan mereka juga menyayangkan kenapa aku tak menyerah saja sejak Mas Danu meminta izin untuk menikahi Rihanna. Maafkan Vera, mungkin Vera salah. Mungkin karena Vera juga, sehingga Bella harus meninggal dengan cara seperti ini. Tapi jujur Vera bertahan karena Vera tak mau Bella berjauhan dengan ayahnya. Tapi aku gak berekspektasi kalau akhirnya Bella meninggal dunia karena terlambat dibawa ke rumah sakit sebab dia hanya mau ditemani oleh ayahnya saja. Aku gak berpikir ke sana. Aku salah. Aku menangis di tengah-tengah keluargaku. Aku tak bisa menyembunyikan kesedihanku lagi. Air mataku tumpah di sana. Sudahlah nak, jangan salahkan dirimu sendiri. Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang, kamu harus berjuang untuk hidupmu. Dan kita adakan pengajian untuk Bella. Kita doakan Bella. Semoga dia bahagia di sisi Tuhan. Ucap ayah. Aku tahu ayahku pasti sedih melihat nasib putrinya yang begitu malang. Tapi ya begitulah ayah, tidak mau menunjukkan kesedihannya. Namun di sini yang paling murka adalah suami Kak Risa. Dia benar-benar marah dengan Mas Danu. Vera, kamu serahkan urusan Danu padaku. Aku akan beri dia pelajaran. Ucap Bang Reno. Gak usah bang. Aku gak apa-apa. Aku sudah ikhlas. Yang penting aku pisah dengan Mas Danu. Itu saja. Ucapku pada Bang Reno agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak, aku gak terima. Aku akan balas rasa sakit hatimu, Fer. Ucap Bang Reno lagi. Kemudian, pria itu pergi entah kemana. Tapi dia sempat berpamitan dengan istrinya. Kak, apa yang akan dilakukan Bang Reno? Aku takut. Ucapku pada Kak Risna. Sudah, Fer, kamu tenang saja. Kamu gak perlu khawatir. Kamu gak usah pikirin suamimu itu yang tidak berperasaan. Sekarang kamu fokus untuk dirimu. Untuk kamu bangkit. Dan mendoakan Bella. Ya, gak usah pikirin yang lain lagi. Ucap Kak Risna. Aku bingung harus bagaimana. Jujur, aku ada rasa takut jika Bang Reno melakukan hal yang nekat. Tapi, aku memang harus fokus pada diriku sendiri. Kalau aku terus memikirkan itu, percuma saja aku pergi dari sana. Kalau otakku masih memikirkan suami yang tidak berperasaan itu.
Aku pun masa bodoh dengan apa yang akan dilakukan Bang Reno. Aku fokus pada diriku sendiri dan juga mendoakan Bella. Akhirnya 7 hari pengajian untuk Bella sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Berita tentang kematian Bella dan rumah tanggaku sudah banyak diketahui oleh tetangga sekitar. Ya mau bagaimana lagi, namanya hidup di kampung. Satu kena masalah pasti yang lain pada tahu. Fer, aku ada kabar baik buat kamu, ucap Bang Reno. Kabar baik apa bang? Tanya aku balik karena merasa penasaran. Ada kabar apa sebenarnya? Kakak kenapa senyum-senyum gitu? Lagi dapat arisan kalian? Tanya aku pada Kak Risna. Karena sedari tadi dia senyum-senyum, membuatku semakin penasaran. Biar dijelaskan aja sama abangmu. Pasti kamu senang kok dapat kabar ini, ucap Kak Risna, semakin membuatku bingung. Duduk Fer, ucap Bang Reno mempersilahkan aku duduk di kursi teras rumah ibu. Ada apa sih? Cepat katakan, ucapku kesal. Karena sedari tadi mereka hanya membuatku penasaran saja. Iya, gak usah emosi gitu Fer. Abang sudah dapat kabar kalau Danu sudah dipecat dari kantornya. Kamu tahu kan, gimana caranya Danu bisa bekerja di sana? Itu karena abang yang kenalin dia sama teman abang yang punya perusahaan itu. Dan abang gak terima kalau dia masih bisa kerja di sana. Makanya, abang melobi teman abang supaya memecat Danu. Abang gak terima adik abang disakiti, ucap Bang Reno dengan tegas. Aku terkejut dengan hal ini. Aku tidak menyangka Bang Reno melakukan ini hanya untuk membela aku. Iya memang, dulu aku bisa kenal dengan Mas Danu juga dari Bang Reno. Hingga akhirnya kami dekat dan menikah. Waktu itu Mas Danu belum punya pekerjaan. Bang Reno lah yang mencarikan pekerjaan Mas Danu di Jawa. Dan akhirnya Mas Danu dapatlah pekerjaan di perusahaan temannya Bang Reno. Bekerjalah Mas Danu hingga sekarang. Dan Bang Reno kecewa berat sehingga dia tidak terima kalau Mas Danu menyakitiku dan mengkhianatiku seperti ini. Tapi apa gak kasihan Mas Danu? Ucapku pada Bang Reno. Kamu masih mikirin laki-laki itu. Dia aja gak mikirin perasaan kamu dan Bella. Bahkan dengan tega dia meninggalkan anaknya yang sedang sakit demi menikahi wanita murahan itu. Dasar, lelaki tidak bertanggung jawab, lelaki pecundang. Ucap Bang Reno lagi penuh emosi. Kini aku mengerti betapa mereka menyayangiku. Lalu untuk apa aku memikirkan laki-laki seperti Mas Danu? Iya Fer, kamu gak usah pikirin dia lagi ya. Kamu fokus ke dirimu sendiri. Aku mengangguk paham dengan nasihat mereka berdua. 2 bulan berlalu, surat perceraianku sudah keluar. Aku sudah resmi menjanda. Aku senang sekali. Karena Mas Danu mengurus surat perceraian kami. Pasti dia juga tidak mau kan? Ada aku pengganggu di antara hubungannya dengan Rihanna. Pasti dia lebih menyukai istri keduanya itu daripada aku. Aku kini sudah bekerja di sebuah perusahaan. Aku menjabat sebagai sekretaris direktur. Ku kerahkan ilmu yang aku miliki untuk memajukan perusahaan. Ya, aku punya target. Tak ingin menjadi sekretaris terus. Aku juga ingin menjadi manajer. Setelah setahun bekerja, aku mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Dan beruntungnya aku yang mendapatkan promosi itu. Aku pun bisa mewujudkan cita-citaku menjadi manajer. Sementara kabar Danu dan juga Rihanna. Semenjak Danu dipecat dari perusahaan tempat Bang Reno, dia sulit mendapatkan pekerjaan yang jabatannya tinggi. Karena memang Danu tidak sepintar itu. Karena Danu adalah adik dari Reno, makanya teman Reno memberi jabatan yang cukup tinggi untuk pria itu. Tapi bodohnya Danu malah ia mengkhianati Vera istrinya. Sekarang sebagai karyawan biasa, Danu hanya mendapatkan gaji yang pas-pasan. Sementara gaya hidup sosialita Rihanna tentu tidak dapat dipenuhi oleh Danu. Ya walaupun Rihanna orang kaya, tapi dia tidak mau kalau suaminya hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Lama dan semakin lama, kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi seperti di awal menikah. Kini mereka sering bertengkar, karena menurut Rihanna,
Danu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dan Rihanna juga tidak mau kalau Danu bekerja di perusahaannya, perusahaan peninggalan papanya. Sebenarnya dari dulu, Rihanna sudah kelihatan kalau dia itu memanfaatkan Danu saja untuk kesenangannya, karena dia kecewa sebab putus dari kekasihnya. Iya, memang Danu sebodoh itu. Dia menyanyiakan berliannya hanya demi serpihan debu. Bodoh memang, tapi itulah Danu, pria yang bodoh dan tidak bisa melihat keunggulan istrinya dibanding Rihanna. Karena alasan bersahabat sejak kecil, dia mendekati Rihanna dan bahkan mau berselingkuh dengan wanita itu. Kini setelah Rihanna puas memanfaatkan Danu, maka ia membuang pria itu karena sudah tidak sesuai dengan keinginannya lagi. Rihanna menggugat cerai Danu. Dan Danu tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia pria yang bodoh, tidak bisa bertindak dengan benar. Bahkan lebih bodohnya lagi, rumah Danu dikuasai oleh Rihanna, hingga dia benar-benar tidak punya apa-apa selain pekerjaannya dengan gaji yang pas-pasan. Itulah karma untuk seorang suami yang menyanyiakan anak dan istrinya.